Ini ya teman-teman, untuk perihal sampah ya, dari kami juga dari pengelola kota di saat musim daratan seperti ini kita nggak bisa mengadakan fasilitas yang cukup baik. Maksudnya dari pelayanan kita kurang banyak, sampahnya masih kurang berserakan banyak. Itu karena di musim saat ini ini bukan sampah pantai sebenarnya, ini adalah sampah kiriman musiman yang itu tuh berasal, kita nggak tahu berasal dari mana. Bisa juga dari pegunungan, karena kebanyakan itu dari pohon. Itu ada pohon kelapa, ada pohon randu dan sebagainya. Untuk perihal sampah ya, dari kami juga dari pengelola kota daratan seperti ini kita nggak bisa mengadakan fasilitas yang cukup baik. Maksudnya dari pelayanan kita kurang banyak, sampahnya masih kurang berserakan banyak. Itu karena di musim saat ini ini bukan sampah pantai sebenarnya, ini adalah sampah kiriman musiman yang itu tuh berasal, kita nggak tahu berasal dari mana. Bisa juga dari pegunungan, karena kebanyakan itu dari pohon. Itu ada pohon kelapa, ada pohon randu dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin dia berada dari pantai. Nah, itu mungkin kita harus saling menyadari bahwasanya di musim saat ini itu emang tidak ada yang pantai yang bisa bersih gitu tuh. Mas, kalau untuk upaya sendiri apa sih Mas sebenarnya? Untuk upaya yang kita berikan demi untuk pelayanan kepada pengunjung itu, untuk maksimalkan pelayanan, kita setiap pagi ada pembersihan. Kita kurang lebih ada 4 petugas kebersihan yang selalu standby. Namun 4 petugas itu pun kita masih kurang. Bahkan setiap beberapa minggu sekali kita ngadakan kerja bakti bareng. Terus kita bekerjasama dengan Marina, terus juga ada dengan JV Ida Jaya Toys, pabrik boneka, itu kita kolaborasikan untuk meminjam alat berat berupa loader untuk pembersihan di area pantai. Biasanya ini pembersihannya butuh berapa lama? Nah, untuk pembersihan sendiri setiap pagi kita bersihkan, malam datang lagi. Nah, mungkin beberapa minggu kemarin itu ada beberapa hari memang kita tutup pantainya. Kita tutup karena apa? Kita lihat situasi, ombaknya semakin tinggi, dan kemungkinan sampah datang itu banyak. Makanya kita tutup dulu, kita biarkan dulu. Nah, setelah ombaknya selesai baru kita angkut gitu. Biasanya mengaruhi kunjungan nggak sih? Nah, untuk kunjungan emang pengaruh. Ini banyak kunjung dari luar kota, terutama dari Kudus, Demak, Pati, luar kota itu ketika kesini pasti kok sampahnya banyak. Nah, itu kita edukasi bahwa di saat ini memang kita sudah bekerja maksimal, tetapi emang kondisinya seperti ini di situ. Tapi kita emang kalau memang benar-benar sampahnya kita nggak bisa, sudah numpuk dan patinya kita nggak bisa jual, nah akhirnya kita tutup tiket masuknya, kita gratisin untuk pembebasan, dan saat itu kita bersihkan sama-sama. Mas, kira-kira sampahnya ada berapa ton, Mas? Untuk sampah lebih kita nggak bisa kira-kira tonnya, karena itu memang kadang sekali pembersihan itu bisa sampai 10 truk dam. Kalau tontonnya kan kita bisa ukur ya, tapi misalnya minimal itu 10 dam truk. Kalau mengenai mempengaruhi udah pasti cuaca seperti ini dengan sampah seperti ini pasti tingkat daya tarik yang berkurang untuk tamu-tamu. Dan mereka kasih ekspektasi kalau melihat pantai bersih, pantai tinggi, kebetulan memang lagi musim baratan seperti ini, kita jadi jelas ada efeknya dengan sampah-sampah ini. Kamu tidak bisa menikmati pantai, cuaca juga tidak cerah. Jadi jelas pasti ada dampak tentang tamu dari yang biasa. Turunannya sekitar
Kalau segi presentase kita tidak bisa jadi patokan ya, karena kadang ini nggak selalu konsisten. Contoh-contohnya kadang biasanya harus sepi tapi malah rame, karena ada juga bentrokan dalam arti ini. Kalau Jepara kan terkenal mebel, kebetulan setiap Maret itu biasanya ada acara IFEX, acara mebel terbesar di Indonesia, di dunia. Di situ saat itu juga kita diramaikan pengunjung mebel di area Jepara. Jadi bukan wisatawan yang biasa ramai ke Timur atau Setusa atau Jepara, tapi kita diramaikan dengan teman-teman. Jadi tidak bisa patok persentase, cuman lumayan, meskipun lumayan situasi. Kalau untuk upaya sini Upaya pembersihan ini kita kerjasama dengan desa secara rutin untuk melakukan pembersihan pantai. Yang jelas kita suplai bantu dengan alat, desa juga suplai alat juga, truk juga, dan juga tenaga. Jadi kita semua kolaborasi untuk menjaga kebersihan pantai di sini.